Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kabar anak-anak kelas 5? Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang satu materi, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Masih ingat kan apa Asmaul Husna itu? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Jumlahnya ada 99. Dengan kita mengenal 99 nama Allah ini dengan baik-baik, maka kita akan semakin mengenal Tuhan kita, dan juga kita dapat kemudian mengambil intisari dari makna nama-nama tersebut untuk kita jadikan bagian dari perilaku sehari-hari kita. Pada kesempatannya kita akan belajar 4 nama dari Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki Asmaul Husna, maka hendaklah kamu berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Nah, ayat ini terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 7, Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Nah, kita akan belajar Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Mumit ya. Al-Mumit adalah salah satu nama Allah yang indah. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya, Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan sekaligus juga mematikan setiap makhluknya. Tidak ada ya makhluk yang hidupnya kekal abadi seperti di film-film, tidak ada. Semua makhluk itu akan mengalami kematian. Semua makhluk berasal dari Allah. Kita ini berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah, karena Allah kemudian akan mencabut nyawa kita. Nah, mengimani bahwa Allah Al-Mumit mengandung hikmah yang sangat banyak. Apa saja ya hikmah-hikmah dari mengimani bahwa Allah adalah Al-Mumit? Ada sejumlah hikmah bila mana kita beriman bahwa Allah itu adalah Al-Mumit. Hikmahnya adalah, pertama, kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hidup ini, maka kita akan bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, nggak bakalan yang namanya makhluk manusia itu akan sombong kalau tahu dirinya akan mati, karena kita memang hanya sementara, apalagi kita akan dihisab di akhirat nanti. Karena itu ada hikmah yang ketiga, maka seseorang akan selalu menjaga dirinya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Dengan banyak berbuat kebaikan, seperti bersopan, menolong orang lain, menjauhi hal-hal kejahatan dan keburukan serta kefasikan yang bisa jadi akan ia lakukan. Kalaupun ia melakukannya, maka ia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan kita beriman kepada Al-Mumit ini, maka kita bisa hidup dengan cara yang terbaik dan kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jika tidak ada makhluk yang kekal, satu-satunya yang kekal adalah Tuhan yang menciptakan makhluk itu. Maka Allah memiliki nama, yaitu Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Allah berfirman, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhahu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal. Ini terdapat pada surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 26 hingga 27. Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki makna Allah Maha Berdiri Sendiri. Artinya Allah itu nggak butuh ada yang bantu dia, nggak butuh ada yang doain dia, nggak butuh ada yang beribadah kepada dia, karena dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berbeda dengan kita yang butuh. Kita sholat itu karena kita butuh sama Allah.
kita itu berzakat karena kita butuh karena Allah, bukan karena Allah yang butuh sama kita. Nah, kita tuh makhluk yang serba butuh dengan banyak hal. Kita nggak bisa hidup sendiri. Bayangkan kalian makan nasi itu kalian butuh beras harus ada yang menanamnya. Kalian makan apel, makan buah-buahan, makan susu, itu semua harus ada yang merawat, beternak, ada yang menanam. Nah, artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Tapi Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Al-Qayyum, maka akan ada hikmah yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, kalian nih kelas 5 punya pendidikan di sekolah, ya kalian bertanggung jawab atas pendidikan kalian di sekolah. Kalau di rumah punya tanggung jawab apa, misalnya membersihkan bagian dari rumah, ya kalian kerjakan karena kalian akan bertanggung jawab di tugas-tugas yang kalian emban itu. Kemudian yang kedua, kalian akan jadi anak mandiri, ya. Nggak belajar pun nggak perlu disuruh sama orang tua, nggak perlu diawasin, karena akan jadi anak yang mandiri. Itu kalau kalian betul-betul mengimani bahwa Allah adalah Al-Qayyum dan kalian mencoba untuk mengambil hikmah dari mana Allah adalah Al-Qayyum. Dan yang ketiga, pasti dengan bertanggung jawab dan mandiri kalian akan menjadi seorang anak yang bekerja keras, dan kalau belajar pasti akan jadi anak yang pintar. Tidak mungkin jadi anak yang tidak pandai, ya. Pasti dia akan mawas diri, akan semakin menjadi anak yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, yang terakhir adalah sebuah pertanyaan. Tuhan itu mungkin gak lebih dari satu? Bayangan ya, kalau Tuhan tuh lebih dari satu, nanti yang satu ingin menghancurkan, yang satu ingin merawat, yang satu ingin membangun. Jadi saling konflik antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Maka Tuhan kita, Allah, adalah Tuhan yang satu, yaitu adalah Al-Ahad. Allah itu gak sama dengan manusia. Allah itu Al-Ahad. Ahad artinya Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal berarti tidak ada satupun yang menyamainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 11, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali pada Tuhan yang satu saja, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau kalian beribadah hanya kepada Allah, kalau meminta hanya minta kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Al-Ahad, Maha Esa, maka akan ada hikmah yang akan kita dapatkan. Di antara hikmah-hikmah itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Kalau iman kita semakin besar, maka akan semakin kita rajin beribadah, ya. Dan dalam perilaku sehari-hari kita akan bersikap rendah hati. Ya, mana mungkin kita akan bersikap sombong, ya, kalau kita tahu ada Tuhan yang mengawasi kita. Dan juga dengan itu kita akan semakin bersikap baik terhadap orang lain, menghindari dari berbuat jahat dan kasar kepada orang lain. Tugasnya adalah tulislah Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Jadi tulisan Arab, Latin, dan artinya, ya. Jadi Arab, Latin, dan arti dari 4 Asmaul Husna. Kemudian kalian coba buka buku bab 2-nya, pilih salah satu ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang di atas, ya. Lalu kemudian tulis Arab dan terjemahannya. Kirimkan ke WA Mister seperti biasa.